Badan Pusat Statistik atau BPS merilis tingkat pengangguran terbuka Indonesia yang masih didominasi oleh lulusan sekolah menengah kejuruan atau SMK. Tercatat tingkat pengangguran lulusan SMK mencapai 8,63% dan setelah itu disusul pengangguran dari lulusan diploma atau D3. Kepala BPS Suharyanto menyatakan pemerintah masih memiliki banyak pekerjaan rumah terkait dengan tingkat pengangguran terbuka di Indonesia. Adapun berdasarkan data BPS, Jawa Barat menempati peringkat pertama sebagai provinsi dengan tingkat pengangguran terbanyak dibandingkan kota lain di Indonesia. Padahal pada Agustus 2018, Jawa Barat justru menempati posisi kedua setelah Banten. Badan Pusat Statistik atau BPS Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir saya melihat secara empiris ternyata lapangan itu Sudah saatnya kita berhenti berpikir bahwa kita belum bisa, kita belum hebat, dan kita belum mampu. Kita sudah bisa, karena kita sudah memulai itu semua. Ketika kita berani berpikir, ketika kita berani untuk melangkah keluar dari zona nyaman, ketika kita berani memikirkan dan bermimpi, dan ketika kita berani untuk bagaimana kita mewujudkan mimpi itu, maka disitulah kita sudah mulai hebat tanpa kita terasa. Dunia membutuhkan orang-orang yang mampu menghadirkan sesuatu baru yang bermanfaat. Dunia membutuhkan orang-orang yang mampu menciptakan lapangan kerja. Dunia membutuhkan orang yang mampu menghasilkan potensi kebahagiaan bagi orang lain melalui ciptaan-ciptaannya itu. Dan inilah makna dari pendidikan. Pendidikan, vokasi, apapun itu. Pendidikan akademik pun, semuanya memiliki value dan memiliki filosofi berpikir yang seperti ini. Dosen harus merasa jangan hanya sebagai guru yang mengajar di kelas, one way teaching. Dia harus merasa bahwa dia harus menjadi coach yang mampu menggali potensi anak-anak didiknya, menghasilkan karya nyata real. Tidak hanya berpikir pada masalah-masalah dan kesedihan. Mereka harus menciptakan power kesedihan itu, power kepepet itu menjadi satu makna, menjadi satu temuan, menjadi satu produk yang memang itu bisa menjadi dignity bangsa ini. Melalui produk dalam negeri yang tercipta banyak dari inovasi terapan, kolaborasi antara vokasi A, vokasi B, vokasi A dan B dengan akademik, vokasi A, B, akademik dengan industri dan dunia kerja, semua berkolaborasi. Stop kompetisi di dalam negeri. Berhentilah untuk berkompetisi dan mematikan teman-teman di dalam negeri. Justru angkatlah mereka dengan inspirasi, share semua yang kita dapatkan karena berbagi itu tidak rugi. Namun di balik itu semua, ini dibutuhkan satu mindset yang belajar itu tidak hanya sekedar menghafal, membaca buku, tetapi mengekstraksi, menggali potensi, menggali kepekaan, atau menggali mimpi, semua dikontekstualisasikan dalam satu tujuan, yaitu menghasilkan sesuatu yang real, nyata untuk umat manusia. Untuk menciptakan generasi pencipta, untuk menciptakan generasi kreatif, untuk menciptakan generasi inventor, itu tidak bisa dilakukan apabila pendidikan kita hanya mengedepankan kognitif. Guru hanya memaksakan anak-anak didiknya untuk belajar keras agar menghasilkan nilai yang baik, sehingga menghasilkan kompetisi untuk mendapatkan sekolah favorit. Itu sudah salah arah. Justru ini menjadi jebakan yang terus-menerus membelit kita tanpa kita sadari bahwa kita sedang berada di jalan yang selalu tidak benar. Tidak akan kita menciptakan generasi inventor, generasi kreator, generasi problem solver kalau pendidikan hanya seperti yang kita bayangkan, hanya untuk mengejar sekolah favorit. Pendidikan tanpa passion, pendidikan tanpa kebahagiaan, pendidikan tanpa rasa senang siswa atau mahasiswa itu mempelajari bidang ilmunya, itu adalah pendidikan yang salah arah. Mari kita rubah ini semua. Kalau kita terlambat merubah, maka dunia akan bergerak, berubah lebih cepat dari yang kita bayangkan,
Dan jangan sampai kita kaget, dan jangan sampai kita kecewa, tiba-tiba kita sudah terdisrupsi sebagian jauh, kita tertinggal dari negara lain yang sudah berani melakukan perubahan. Bahkan negara-negara tetangga kita sudah berani melakukan perubahan itu jauh lebih berani dan jauh mungkin lebih nekat daripada kita. Kita masih terlalu terbelenggu dengan perasaan, belajar, menggurui itu harus seperti ini, harus seperti ini. Udah deh, berhentilah kita melakukan itu semua. Saatnya kita berubah bersama untuk menciptakan persatuan di dalam negeri tanpa kompetisi yang saling membunuh dan saling mematikan. Mari kita belajar bersinergi. Stop kompetisi dalam negeri, kita fokus untuk berkompetisi di luar negeri. Dan kita jadikan Indonesia menjadi juaranya. Halo guys, selamat datang di video saya kali ini. Setelah melihat beberapa video tadi yang sudah saya tampilkan, bagaimana tanggapan kalian gitu? Video tadi itu menjelaskan mengenai permasalahan pendidikan kejuruan yang ada di Indonesia, terutama di bagian sekolah menengah kejuruan. Sebelum lebih lanjut nih untuk pembahasannya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Kanur Wahid, mahasiswa dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, jurusan Pendidikan Vokasional Teknik Elektro, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Saya merupakan mahasiswa semester 4 dari angkatan tahun 2022 dengan nomor induk mahasiswa yaitu 22832200009. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Pendidikan Teknologi Kejuruan yang diampu oleh dosen saya bernama Muhammad Rahman. Video yang ini akan membahas lebih dalam mengenai permasalahan di dunia pendidikan kejuruan yang ada di Indonesia. Untuk penjelasan berikutnya itu nanti akan saya alihkan ke asisten saya. Ya, jadi saya punya asisten. Nanti akan menjelaskan mengenai permasalahan berikut. Jadi stay tune dan tetap dengarkan video penjelasan dari asisten saya nanti. Bye. Halo guys, perkenalkan saya Lemon, saya adalah asisten Eka yang nantinya akan memandu dan memberikan teman-teman penjelasan mengenai permasalahan di dunia pendidikan kejuruan. Pendidikan kejuruan adalah jenis pendidikan yang berfokus pada pengembangan keterampilan praktis dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk bekerja di industri tertentu. Tujuannya adalah untuk mempersiapkan siswa menjadi tenaga kerja yang siap pakai dengan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Meskipun memiliki tujuan yang baik, pendidikan kejuruan sering menghadapi berbagai permasalahan. Berikut adalah beberapa permasalahan utama yang sering ditemui. Yang pertama, supply driven, totalitas pendidikan kejuruan, penyusun kurikulum, pelaksana pembelajaran, penilaian dilakukan secara sepihak hanya oleh para pelaku pendidikan, kurang memiliki wawasan dunia kerja karena tidak memiliki pengalaman kerja di DUDI. Yang kedua, school-based program. Seluruh kegiatan pendidikan dilakukan di sekolah, 38 jam pelajaran per minggu. Setiap hari rata-rata belajar mulai pukul 7 SD pukul 13.30. Sekolah berusaha melengkapi dan memodernisasi peralatan praktek kejuruan dengan maksud menghasilkan tamatan yang berkualitas profesional dan siap pakai. Secara teoritis tidak mungkin pemborosan. Selengkap dan semodern apapun fasilitas kejuruan yang ada di sekolah, kegiatan PBM tetap bersifat simulasi, tiruan, tidak mencapai kualitas profesional. Yang ketiga, dunia sekolah jauh berbeda dengan dunia industri. Siswa SMK terbiasa santai dengan jam belajar dan bekerja sedikit, padahal di industri harus bekerja keras dengan jam rata-rata 40 jam per minggu. Tamatan SMK kurang memiliki kepedulian dan keterkaitan dengan mutu, karena sekolah kurang mengajarkan resiko kerugian atas kegagalan. Sedangkan industri kegagalan adalah kerugian yang harus ditanggung oleh pekerja. Di SMK pertanian misalnya kegiatan keahlian dilaksanakan pagi, sore, atau malam, mengawinkan ikan, memerah susu, DSB. Selanjutnya, kebiasaan belajar mengajar di sekolah terkonsepsi sebagai dunia sekolah jauh dari kebiasaan dunia industri, cenderung melaksanakan pendidikan demi pendidikan, kurang memahami pasar, wawasan mutu, wawasan keunggulan,
persaingan.